Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Astriani S, NIM H03190002, kelas Biologi A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang neuron, yaitu mekanisme potensial aksi. Sebelum itu perlu kita ketahui apa itu neuron. Neuron adalah sel yang merupakan satuan kerja utama dalam sistem saraf manusia. Nah, sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik dari suatu rangsangan atau stimulus. Sistem saraf ini dibentuk oleh jutaan sel saraf. Adapun struktur dan bagian neuron, yaitu yang pertama ada dendrit. Dendrit ini terlihat seperti tonjolan bercabang yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Selanjutnya ada badan sel yang merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang dimana mengandung banyak komponen penting. Badan sel ini bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Bagian yang ketiga itu ada dinamakan akson atau neurit. Itu adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Nah, akson ini berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor. Selanjutnya ada bagian selaput mielin atau selaput pembungkus neurit. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel Schwann yang berfungsi untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls. Ada sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Sel Schwann ini akan menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali-kali lipat sampai terbentuknya selubung mielin. Nah, sel Schwann ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls dan menyediakan nutrisi bagi neurit dan membantu regenerasi dari neurit. Selanjutnya ada Ranvier, nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini adalah bagian antar dua segmen selubung mielin. Fungsi dari nodus Ranvier ini sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Selanjutnya bagian yang terakhir itu ada sinapsis. Sinapsis ini adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam mekanisme potensial aksi. Nah, apa itu potensial aksi? Potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium menuruni gradien konsentrasinya. Nah, dalam mekanisme potensial aksi ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap polarisasi, yang merupakan tahapan potensial membran istirahat sebelum adanya potensial aksi. Pada sebuah sel, meskipun dalam keadaan istirahat, masih terdapat beda potensial di antara kedua sisi membran. Yang kedua itu ada dinamakan tahap depolarisasi. Nah, bila sel yang istirahat diberi rangsangan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif menjadi positif di sisi dalam. Keadaan inilah yang dinamakan depolarisasi.
Kejadian ini dimulai dari satu titik permukaan membran dan akan merambat ke seluruh permukaan membran. Pada tahap depolarisasi ini, membran sangat permeabel, sangat reaktif terhadap ion Na+, sehingga kanal Na+ terbuka, sehingga Na+ akan masuk ke dalam potensial membran, meningkat, terjadi overshoot jika potensial berada di atas nol. Selanjutnya itu ada tahap repolarisasi. Nah, dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi ini diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisasi kembali dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Pada tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka, dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Tahap yang terakhir itu tahap hiperpolarisasi. Jika repolarisasi berlebihan, keadaan potensial membran berada di bawah nilai normal, sehingga ion Na+ dan K+ kembali pada keadaan normal dan membran sudah selesai melakukan transport zat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.